Hai, ketemu lagi sama saya RG Gonio. Pada video kali ini saya ingin sharing nih tentang badminton. Kebetulan saya hobi badminton, tapi juga saya bukan pemain badminton yang benar-benar gitu, bukan pemain badminton yang jago. Saya masih terkategorikan sebagai pemain badminton hobi, pemain badminton pemula, otodidak. Nah, tapi karena saya punya hobi badminton, jadi saya ingin sharing dalam bentuk video ini kepada teman-teman semua. Jadi video ini ditunjukkan dari saya yang bukan dari saya yang suka main badminton dan gak jago-jago amat. Untuk siapa aja sih? Ya mudah-mudahan video ini bisa ngebantu untuk kamu yang mau main badminton, mau memulai olahraga, mau mulai badminton sebagai pemain pemula dan otodidak kayak saya. Nah, hal apa aja yang perlu banget kita miliki untuk memulai bermain badminton? Udah pasti tentu aja kita butuh raket. Raket ini penting banget dalam permainan badminton karena raket ini tuh kita fungsikan sebagai alat yang menunjang permainan olahraga badminton itu sendiri. Jadi kan main badminton itu kan bola kok yang datang ke kita terus kita tangkis. Intinya pemain badminton itu jangan sampai bola kok itu jatuh ke area kita, karena itu akan menghasilkan poin untuk lawan. Jadi kita harus ngebalikin itu ya. Raket itu sendiri banyak sekali jenisnya, banyak sekali mereknya, banyak sekali speknya, bahkan harganya pun variatif dari yang mahal sampai yang murah dan terjangkau. Jadi sekarang tuh udah murah kok buat main badminton. Raket itu mulai dari harga 200 ribuan, 300 ribuan kita udah dapet yang bener. Ingat ya, lebih baik kita beli yang murah, merek asli, dibanding kita beli merek yang tinggi-tinggi tapi KW gitu. Itu menurut saya. Nah, raket yang saya pengen sendiri ini adalah raket dari Vellet, yang Vellet TG Power, serinya yang power. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang raket sendiri. Jadi raket itu karena ada spek dan lain-lainnya yang mempengaruhi permainan kita. Nah, selanjutnya raket tentu aja kita butuh senar. Nah, senar ini juga tadi penting banget karena kalau nggak ada senar kita koknya bisa lolos. Nah, senar ini kan yang buat ngebalikinnya. Nah, senar sendiri banyak banget mereknya, banyak banget speknya, banyak banget kegunaannya. Harus disesuaikan lagi. Karena ada beberapa tipe orang yang bisa ganti-ganti raket tapi tidak dengan senarnya. Nah, itu betapa pentingnya senar dalam permainan badminton. Nah, senar sendiri banyak, dari yang mereknya merek high end seperti Yonex, Lining, Victor yang harganya lumayan tinggi, sampai senar-senar yang harganya cenderung terjangkau. Jadi senar sendiri kalau kita bisa cek harganya start dari 20 ribuan bahkan itu ada. Jadi olahraga badminton itu murah dan terjangkau loh. Nah, video ini saya buat untuk itu tadi nge-share tentang untuk kamu yang ingin punya pertanyaan berapa sih atau apa sih yang perlu dimiliki untuk bermain badminton. Itu ya, jadi main badminton itu murah, terjangkau. Jadi nggak harus merek-merek yang high end, nggak harus merek-merek yang terkenal seperti Yonex, Victor, Lining dan sebagainya yang dipakai oleh atlet-atlet profesional. Toh main raket, contoh raket dari harga 200-300 ribuan pun ada, bahkan raket 300-400 ribuan itu udah bagus banget. Begitupun senar pun 50 ribuan udah banyak kok yang bagus. Itu ya. Nah, sampai sini kita udah bisa nggak sih main badminton? Kita udah punya raket, kita udah punya senar. Bisa, kita udah bisa mulai main badminton. Tapi ini ya, kita dengan punya raket, raket ada senarnya, kita udah bisa main badminton. Nah, tapi akan lebih baik lagi. Nah, main badminton kan ada lapangannya ada indoor, ada outdoor. Biasanya kita sewa gor kan. Sewa gor itu rata-rata pasti biasanya indoor. Nah, lapangan badminton sendiri ada berbagai macam jenis. Dari ada yang lantai vinil yang kayu, terus lantai peluran, lantai karpet gitu ya. Jadi ada yang dari kayu, karpet yang bagus-bagus, karpet banyak deh jenisnya. Ada bahkan lapangan yang dia pakai keramik. Nah, biasanya di tempat-tempat lapangan yang dia pakai karpet ini, yang mereka tuh mengharuskan kita harus pakai sepatu yang khusus badminton ya.
Jadi pertama kita butuh raket banyak jenisnya, nanti kita bikin video terpisah. Nanti juga saya akan sedikit review tentang raket yang saya pakai ini, tentang TJ Power, pelet TJ Power yang seri Power ya, karena itu tadi raket itu menunjang sekali permainan kita. Terus senar macam-macam jenisnya. Senar tuh nanti pada saat di sana ada tarikan itu berpengaruh terhadap apa, nanti kita bikin juga videonya. Begitupun tadi kita akan ada penjelasan sedikit tentang video senar itu yang kita bikin video terpisah, karena nanti kalau ini terlalu panjang. Nah, oke, ini saya taruh dulu. Nah, tadi balik lagi, lanjut kita sepatu. Kita butuh sepatu. Nah, sepatu badminton itu khusus. Jadi ada sepatu yang memang dikhususkan untuk bermain badminton. Kenapa sepatu badminton berbeda? Nah, banyak orang yang pakai sepatu running atau sepatu biasa dia pakai main buat badminton. Bisa sih, itu bisa aja, tapi akan lebih afdol kalau kamu pakai sepatu yang memang khusus diperuntukkan untuk badminton. Satu, tadi saya bilang di beberapa gor atau lapangan, tempat penjual lapangan, mereka mengharuskan kita menggunakan sepatu yang khususkan untuk badminton. Kenapa? Karena, nah ini bagian bawahnya nih ya, soalnya ini tuh ramah untuk itu. Nah, ada sepatu-sepatu yang tidak ramah terhadap karpet vinyl badminton, jadi bisa cepat rusak. Tuh, yang kedua, dia punya grip yang lebih baik, dan tentu akan bikin permainan kita pada saat permainan badminton akan lebih baik ya, lebih aman juga, kita nggak kepleset, nggak licin kayak gimana. Karena permainan badminton itu kan permainan yang cukup banyak gerakan-gerakan reaksi cepat gitu ya, jadi kita ke depan, ke belakang, ke samping, dan lain banyak hal. Nah, sepatu ini, yang sepatu badminton, dia punya teknologi yang menunjang untuk hal-hal itu. Nah, misalnya kayak bagian mananya fleksibel, bagian mana keras, terus kayak ada bagian ini belakang namanya dan segala macam, ada teknologinya lah. Karena kan setiap sepatu olahraga punya teknologi yang menunjang permainan olahraga tersebut, termasuk pun badminton. Jadi harus baiknya kita menggunakan sepatu yang memang khusus untuk badminton. Contoh kayak sepatu ini yang saya pakai itu sepatu Eagle, ini udah 1 tahun saya pakai sepatu ini, dan beda banget sih pada saat dulu saya main badminton pakai sepatu yang bukan sepatu badminton tuh rasanya beda banget. Makanya saya sangat merekomendasikan menggunakan sepatu. Oh, budgetnya jadi tambah mahal sepatu ini. Nah, dengan sepatu ini berarti budgetnya tambah mahal dong. Nah, balik lagi, main badminton itu sekarang terjangkau kok biayanya, nggak selalu melulu tentang mahal. Karena sepatu itu sekarang dari harga 200-an, 250.000, 300.000 kita udah bisa dapetin sepatu yang benar kok, sepatu badminton ya. Ingat sekali lagi, mereknya tapi memang bukan merek-merek seperti yang high end banget, karena merek-merek high end udah pasti mahal. Nah, seperti tadi saya bilang, daripada kita beli sepatu yang merek, kita maksain supaya pakai merek high end tapi KW, lebih baik kita pakai produk merek ori, walaupun bukan dari merek-merek yang gede banget kayak Yonex, Li-Ning, Victor dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya bilang ya, lebih baik contoh raket, senar, sepatu lebih baik kita pakai yang ori, walaupun bukan dari merek-merek besar seperti merek-merek Yonex dan sebagainya yang dipakai oleh atlet-atlet terkenal. Karena udah pasti kualitasnya lebih baik, lebih bagus dibanding kita pakai yang KW. Ingat ya, itu pengalaman saya pribadi nih selama ini hobi main badminton gitu. Nah, sepatu sendiri tadi sudah bilang banyak hal-hal yang kenapa sih kita harus lebih baik memulai bermain badminton dengan sepatu yang memang khusus badminton gitu ya. Maksudnya kenapa kita pakai ini untuk main badminton lebih serius gitu ya, karena lebih aman, lebih nyaman, terus juga mendukung segala bentuk gerakan-gerakan dalam olahraga badminton itu sendiri gitu. Ingat ya, jadi tadi udah raket, senar, sepatu. Nah, habis itu apalagi? Nah, ini kita udah bisa main badminton, kita udah tinggal cari temen. Oh ya, paling penting temen ya, kita butuh teman main badminton, karena nggak bisa kita main badminton sendiri gitu. Selanjutnya setelah itu, nah kita butuh shuttlecock nih, kita butuh kok ya, kita butuh kok nih. Kita butuh kok untuk main badminton, karena tadi saya bilang permainan badminton itu kan tentang bola datang ke kita, kita balikin atau malah kita serang, supaya shuttlecock ini tidak jatuh di area permainan kita, tapi jatuhnya di area permainan lawan gitu ya. Karena kalau jatuh di area kita ini malah jadi poin untuk lawan. Jadi kita penting banget, kita harus ada shuttlecock, raket, senar, sepatu, shuttlecock, dan teman main gitu ya, udah pasti.
tinggal kita datang ke lapangan, kita udah bisa main gitu. Nah, sepatu sendiri tadi, nah mungkin nanti kita akan bikin video terpisah ya tentang kenapa sih harus sepatu badminton, apa perbedaan sepatu badminton dengan sepatu-sepatu yang bukan diperuntukkan untuk badminton. Nanti kita coba bikin ulasannya dan juga kita bikin reviewnya lah. Misalnya contoh, nanti saya akan coba review sepatu ini ya, sepatu yang saya pakai Eagle, udah 1 tahun saya pakai. Apa aja yang beda, apa aja, terus dia ada teknologi apa aja, nanti kita buat di video-video lain, di video-video selanjutnya supaya lebih terfokus gitu. Begitu juga dengan kok. Nah, kok ini ada speed-speednya loh, ada speed 77, 78, ada jenis kok lancip, kok tumpul, dan berbagai macam jenisnya. Nah, kok juga macam-macam harganya. Kok itu ada yang mahal. Nah, balik lagi nih merek-merek ternama, apalagi kalau kita ngomongin event badminton dunia, itu mereka contoh pakai kok dari Yonex yang harganya udah mahal banget. Nah, apakah kita harus pakai kok itu? Enggak kok, banyak shuttlecock yang harganya lebih terjangkau di kita ya. Dari harga 70, 80, 100 ribu, satu slop itu isinya 12, itu banyak. Dan kok itu harus kita sesuaikan di mana tempat kita main. Karena kok juga ada speknya. Jadi contoh, kok ini kita pakai di daerah kita, katakanlah misalnya kita bicara misalnya satu kok kita pakai di Jakarta, itu rasanya enak, pas, speednya pas, lari bolanya pas. Tapi pada saat kita pakai ke puncak, kita bawa kok itu main di puncak, kok rasanya jadi beda, nggak seenak itu. Nah, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua. Bahkan pengalaman saya nih ya, main di satu gor di kota yang sama. Misalnya saya main di kota Bogor nih, saya main di daerah A, saya pakai kok ini gitu misalnya, rasanya enak pas. Terus saya coba main di gor lain, di gor B, tapi di satu kota yang sama, saya pakai kok ini juga, itu hasilnya akan berbeda rasanya, karena kelembapan udara, suhu, dan lain-lainnya sangat mempengaruhi. Nah, nanti kita akan bikin videonya juga tentang shuttlecock, apa aja yang mempengaruhi shuttlecock, kenapa, ada berbagai macam jenis kok, ada macam-macam lah. Nanti kita bikin video terpisah. Nah, sampai sini kita udah bisa main badminton. Tadi raket dari harga start 200 ribu, 300 ribu, udah bisa kita mulai main badminton dengan merek yang jelas asli. Kita ambil contoh misalnya raket RS, itu harga 300 ribu, kita udah dapat satu paket gitu ibaratnya. Itu kan dengan merek yang jelas RS dan Ori. Dibanding kita beli raket Yonex harga 300 ribu tapi KW, atau 250 ribu tapi KW, sayang banget uangnya. Mendingan kita beli merek lain yang bukan merek terkenal tapi murah. Nah, raket sendiri tadi ada harganya dari 200, 300, 400, 500, 1 juta, 2 juta, bahkan pengen 3 juta. Begitupun senar tuh dari harga yang tadi saya bilang start 20 ribu, 30, 40, itu banyak banget, bahkan sampai ada yang harganya ratusan ribu. Nah, saya tadi udah bilang senar di harga 50, 60, 70 ribuan aja udah banyak yang bagus. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti kita bikin video-video terpisah. Sepatu, tadi saya bilang sepatu dari harga start 250, 300 ribu. Kayak contoh ya, kita ambil contoh merek yang saya pakai Eagle lah gitu. Itu di harga 300 ribuan juga udah banyak, udah beneran sepatu badminton yang siap kita pakai untuk main badminton beneran. Apa yang lebih mahal? Banyak. Misalnya sepatu dari yang harga 700, 800, 900, 1 juta, bahkan 2 juta, bahkan jutaan itu ada. Nah, tapi untuk kita yang badminton, apalagi saya ya, badminton hobi, baru mulai main, badminton pemula, terus otodidak. Jadi barang-barang yang tadi sebutin, kita bisa mulai dari yang bawah, tapi bener, dibanding kita maksain pakai merek high end tapi KW gitu. Jadi intinya badminton itu murah kok, badminton itu terjangkau kok gitu loh maksudnya. Jadi badminton itu terjangkau ya, tergantung kita mau pakai pilih barang yang seperti apa. Toh yang terjangkau aja banyak yang bagus itu. Nah, tadi udah itu raket, senar, sepatu, shuttlecock, teman main. Nah, ingat jangan lupa kita perlu teman main. Makanya apalagi kalau kita mainnya ganda ya, kalau permainan badminton ganda kita butuh 4 orang untuk bisa game. Kalau kita mainnya single kita butuh dua, jadi kita dan 1 orang lawan. Tapi kalau kita mainnya ganda, kita perlu 4 orang, kita dan 3 teman kita.
Nah itu kita harus ada tuh, kalau nggak ada itu kita juga bingung mau mainnya gimana kan. Itu ya. Nah setelah itu semua ada, udah kita udah bisa main, udah kita bisa tinggal datang ke lapangan, bisa main. Tapi nih akan lebih sempurna lagi. Ini versi saya ya, ini versi saya loh. Kalau versi saya akan lebih sempurna lagi kalau saya di raket udah, raket proper udah, walaupun terjangkau senar proper. Nah ini sih versi saya ya. Sebagai pemain hobi badminton, pemain pemula yang otodidak. Nah buat saya sih raket terjangkau udah, maksudnya raket proper, harga terjangkau udah gitu. Jadi walaupun punya raket harganya proper yang harganya terjangkau. Terus senar yang benar dan harganya terjangkau. Sepatu yang benar, sepatu yang khusus main badminton dan harganya terjangkau. Oke udah. Shuttlecock oke udah, teman main udah, jadwal main udah ada, teman main udah ada, jadwal main udah ada, lapangan udah ada. Itu udah lengkap banget. Kamu bisa main badminton, kamu bisa memulai olahraga badminton. Nah gimana caranya? Saya belum punya teman. Kamu bisa gabung di komunitas badminton, atau kamu bisa cari teman yang sekiranya mungkin punya hobi yang sama main badminton, ingin mulai main badminton kayak saya ya. Saya awalnya bingung cari teman main badminton, sampai akhirnya saya kumpulin beberapa teman saya ajak mereka main badminton. Ternyata ada beberapa yang memang punya hobi badminton, pengen mulai main badminton dan gak punya teman. Akhirnya kita gabung bareng-bareng, kita main bareng. Terus kalau misalnya saya nggak punya teman main badminton, banyak kok sekarang di grup-grup yang mereka ngebuka untuk orang ikut main sama mereka. Jadi bisa gitu ya, banyak cara untuk kita memulai sebagai pemain badminton pemula otodidak. Nah setelah itu semua ada, nah versi saya ada satu hal lagi yang bikin ini jadi lebih lengkap. Jadi tadi udah lengkap, nah bisa jadi lebih sempurna lagi. Yaitu apa? Nah kalau buat saya pribadi ya, suatu hal yang buat saya anggap sebagai suatu hal yang lumayan penting untuk dimiliki kita sebagai pemain pemula yang mulai main badminton gitu, sebagai pemain pemula yang otodidak. Itu apa? Yaitu ini nih, tas raket. Nah tas raket ini buat saya tuh penting. Kenapa pentingnya? Karena tas raket sendiri kan banyak nih, memang gede. Ada tas raket yang cuma buat masukin satu raket, sarung raket doang. Ada yang rada satu sleting tapi rada besar. Ada yang 2 sleting, ada yang 3 sleting, bahkan ada yang banyak sletingnya. Kayak contoh yang saya pakai ini sletingnya banyak. Dan ini bukan tas yang mahal banget, bukan tas yang bagus banget. Berbeda dengan raket, senar, sepatu dan kok yang harus benar-benar cari yang benar gitu. Maksudnya kalau yang ori gitu, kalau ini enggak, karena yang penting dia tugas dan fungsinya untuk menyimpan banyak barang. Kebetulan kalau saya di grup badminton saya tuh saya kebagian bawa kok. Jadi barang yang saya bawa lumayan banyak, makanya saya ngebutuhin tas yang lumayan besar. Jadi tas yang saya pakai ini 3 sleting. 3 sleting ini dalamnya ada yang termonya, ada buat nyimpen kok, buat bawa barang saya, terus bawa sepatu. Jadi semua udah saya masukin sini, kok, sepatu, peralatan apa yang saya butuhin untuk main di sana itu masuk dalam tas. Nah, bahkan kan kalau kita main, kita kan nggak langsung pakai baju badminton tuh, kayak baju biasa. Kalau saya biasa kadang pakai celana panjang atau bahkan celana jeans. Dia pas di sana main, kita lepas, saya masukin sini, udah deh aman, saya bisa tenang main. Nah itu kenapa saya bilang akan lebih sempurna kalau kita punya tas badminton. Nah nanti tinggal disesuaikan aja ukuran tasnya, kebutuhan kamu akan barang itu sebanyak apa, gitu kan. Misalnya, saya butuhnya banyak, kayak saya nih, butuhnya bawaannya banyak, ya saya pilih tas yang besar. Kalau misalnya, saya cuma bawa raket 1 atau 2, terus bawa ini nggak perlu gede-gede, ada tas yang 1 sleting, 2 sleting, harganya bervariatif. Bahkan nih di online itu ada yang jual memang dia produksi kayak home industry gitu ya. Jadi bahkan dari harga puluhan ribu kok, dari 80, 70 itu ada, 100 ribu, 150, 200 itu ada. Kalau mau yang beneran ada, bahkan harganya 800, 1 juta ada. Itu balik lagi ke budget kamu berapa, sesuaiin aja sama budget kamu, senyamannya kamu. Nah, apakah tas penting banget? Enggak kok. Saya banyak temen yang main badminton, dia nggak pakai tas kayak saya, dia cuma pakai tas seadanya buat bawa raket. Itu juga udah bisa main. Tadi saya bilang penting ada
raket, senar, sepatu, dan yang tadi saya sebutin. Nah cuman ini pelengkap yang menjadikan ini sempurna untuk saya. Makanya buat saya sih tas lumayan penting deh, karena ya tadi saya bilang saya bisa masukin segala hal, air minum segala macam semua ke dalam tas ini dan saya bawa, jadi saya nggak perlu bawa banyak bawaan, dompet dan lain-lain. Atau bahkan nanti kita bikin video tentang barang-barang yang perlu kamu bawa pada saat kamu main badminton ke lapangan, ya nggak? Nanti kita coba bikin ya video itu ya. Mudah-mudahan menghibur dan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi intinya saya bikin video tentang sharing tentang dunia perbadmintonan. Menurut saya ya, perspektif saya sebagai pemain badminton pemula otodidak gitu. Jadi kalau ada salah, ada kurang, ya mohon maaf nih. Apalagi kalau ada yang memang ahlinya di bidang badminton, ada kekurangan, sorry banget loh. Karena ini saya nggak menggurui, ini hanya sharing saya sebagai orang yang hobi main badminton gitu ya. Nanti kita bikin video-video selanjutnya. Tas, oke. Ingat ya tadi tas kenapa? Jadi ingat kan kenapa tas jadi hal yang menyempurnakan menurut saya gitu. Bagi saya itu menyempurnakan. Karena bisa bawa banyak hal dan itu ngebantu banget buat saya. Gitu. Oke, kita udah di akhir video. Tadi kita ulas dikit. Raket, ingat apa aja yang kita perlukan sebagai pemain badminton pemula otodidak. Yang perlu kita lengkapi itu raket, senar, ya, raket, senar, sepatu, shuttlecock, teman main, biar lebih sempurna tasnya. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you banget. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu saya bisa upload video lagi tentang badminton. Nah, channel YouTube saya ini gak cuma di badminton, tapi kebetulan jadi channel YouTube ini tentang banyak hal yang saya suka lakukan. Salah satunya saya hobi main badminton. Jadi saya ngajak sharing teman-teman semua dan membagikan pengalaman saya, salah satunya tentang bermain badminton ya. Udah semua, saya rasa udah. Kalau ada kurang, ada salah, atau ada yang perlu dikoreksi, tolong ingetin saya. Kalian bisa komen di kolom komentar tentang apa yang perlu saya perbaiki, atau tentang apa yang kurang, atau ada suatu hal yang terlewatkan, atau ada suatu hal yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini menurut kamu oke, kita udah di penghujung video. Ingat, sekali lagi saya ingetin, kalau ada salah, ada yang ingin kamu tambahin, atau ada yang ingin kalian tanyakan, atau ada masukan untuk saya, apapun itu, intinya kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu saya dan bisa bikin video-video saya jadi lebih baik. Mohon maaf kalau ada kurang, karena balik lagi saya bukan seorang yang ahli banget, tapi kebetulan hobi badminton. Saya hobi melakukan banyak hal. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang, atau ingin ditambahkan, atau ada yang terlewatkan, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Dan kalau video ini menurut kamu menyenangkan dan lumayan menghibur kamu boleh banget untuk klik tombol like-nya. Nah, itu bikin saya senang. Saya sangat terima kasih. Dan kalau video ini juga menurut kamu cukup bermanfaat, atau menurut kamu ada teman kamu atau siapapun yang kayaknya video ini bisa bermanfaat untuk mereka, boleh banget kalau kamu mau tolongin saya untuk share video ini ke teman-teman kamu, ke sosial media kamu. Terima kasih banget pokoknya kalau kamu lakukan itu. Dan mudah-mudahan kalau seperti itu kamu juga mau subscribe, supaya kalau nanti ada video-video terbaru yang tadi saya bilang, kita mau share tentang raket, tentang senar, tentang sepatu dan lain hal, dan banyak hal lainnya, kamu nggak akan. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.